Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, jika ini adalah perjumpaan pertama kita, silakan klik subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial dari gue karena gue banyak membahas tentang Microsoft Excel, tentang aplikasi, internet dan juga komputer lainnya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rumus if, ya. Kita akan membahas secara tuntas bagaimana kita bisa menggunakan rumus if ini dengan berbagai macam kondisi dan kriteria yang kita inginkan, teman-teman. Ya, rumus if ini sangat sering sekali kita gunakan pada saat kita bekerja dengan Microsoft Excel, ya, untuk menghitung upah, kemudian menghitung daftar hadir, menghitung nilai dan sebagainya. Nah, itu kita menggunakan rumus if. Semoga teman-teman setelah menonton tutorial bahas tuntas rumus if ini bisa menerapkan rumus if di semua kondisi yang memerlukan rumus if. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorial tentang penggunaan rumus if ini. Kita akan membahas penggunaan rumus if di berbagai macam kondisi dan juga kita nanti akan mengkombinasikan rumus if ini dengan beberapa rumus atau fungsi Excel lainnya. Kita akan mulai nanti dengan membahas if secara tunggal, kemudian if yang bertingkat, kemudian if yang kita kombinasikan dengan rumus left, mid, dan juga min, dan sebagainya. Dan tentu juga kita nanti akan membahas bagaimana kita mengkombinasikan rumus if dengan rumus VLOOKUP yang sangat sering kita gunakan di pekerjaan kita sehari-hari. Kita mulai teman-teman dengan yang pertama, yaitu penggunaan if secara tunggal. Teman-teman sudah pasti, mungkin sudah sangat sering ya menggunakan if secara tunggal ini, tetapi bagi yang belum pernah, mari kita coba bagaimana cara menggunakannya. Oke, di sini teman-teman sudah saya siapkan sebuah file kerja yaitu tabel penjualan sepatu per brand per bulan ya. Jadi ada kolom barang, kemudian minggu ke-1, minggu kedua dan hingga ke minggu ke-4. Ini adalah total penjualan mereka. Nanti pada status sales ini teman-teman akan kita isi dengan menggunakan rumus if. Kondisinya apa? Yaitu di bawah ini teman-teman. Jika total penjualan per bulan lebih besar dari 75 piece, maka barang tersebut termasuk barang fast moving. Sedangkan jika di bawah 75, maka barang tersebut masuk dalam kategori slow moving. Nah, tentu saja kita harus mencari status salesnya dengan menggunakan rumus if secara tunggal, if biasa teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama, untuk mendapatkan nilai status sales ini teman-teman, kita lihat bahwa kondisinya adalah memerlukan yang namanya total penjualan per bulan ya. Oleh karena itu, langkah pertama kita adalah mencari berapa sih total penjualan per bulan untuk masing-masing barang ini. Nah, ini kita menggunakan rumus sum biasa ya. Menggunakan rumus sum biasa, kita ketik sum ya teman-teman. Sum, kemudian buka kurung. Teman-teman silakan blok dari minggu 1 hingga minggu ke-4, lalu tekan enter. Maka akan muncul penjumlahan, yaitu jumlah total dari minggu ke-1 hingga minggu ke-4 untuk semua brand. Ya, teman-teman, atau secara cepat teman-teman, jika teman-teman ingin lebih cepat lagi dalam melakukan penjumlahan, teman-teman bisa blok dari sini sampai sini ya di blok, kemudian tekan ALT tambah, maka otomatis dia akan menjumlahkan secara sekaligus teman-teman. Itu lebih mudah. Oke, kita langsung masuk ke penggunaan rumus if tunggalnya teman-teman. Jadi rumus if itu adalah kita buka dengan sama dengan, kemudian if teman-teman, ya if buka kurung. Nah, kita lihat argumen di sini teman-teman. Argumen pertamanya adalah logical test, kemudian value if true, kemudian lagi value if false. Ya, jadi pertama itu adalah logical test dulu, yaitu kondisinya teman-teman. Kondisinya apa? Kemudian diikuti dengan jika kondisi itu benar kita melakukan apa, lalu baru jika kondisi itu salah apa yang harus kita lakukan. Oke, di sini kita melihat kondisi di sini bahwa jika total penjualan per bulan lebih dari 75 piece, maka kita menggunakan logika total penjualan ya. Jadi kita mulai saja, if buka kurung, total penjualannya yang ini lebih besar dari 75 ya, begini teman-teman. G5 itu adalah total penjualan merek A ini, G5 lebih besar dari 75, titik koma, oke. Mengapa titik koma? Karena di rumus saya ini menggunakan titik koma ya teman-teman. Kalau di rumus teman-teman di sininya koma, ikuti menggunakan koma. Tergantung dari format yang diberikan oleh Excel-nya. Kebetulan saya menggunakan titik koma.
Setelah itu kita masuk ke argumen kedua, teman-teman. Jika total penjualannya lebih besar dari 75, maka barang ini termasuk fast moving ya. Kita tulis fast moving. Kutip ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian titik koma lagi. Jika tidak, slow moving. Oke, tutup kurung. Nah, ini teman-teman cara membacanya adalah jika G5 ini total penjualan ini ya. Jika total penjualannya lebih besar dari 75, maka tulis fast moving. Oke. Jika tidak, maka tulis slow moving. Simple sekali rumus if tunggal ya. Hanya seperti ini saja. Teman-teman tekan enter. Muncul slow moving karena penjualannya hanya 47, berada di bawah 75. Oke, untuk yang lainnya kita klik 2 kali di sini sehingga muncul slow moving, fast moving dan slow moving. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Penggunaan if tunggal ini sangat sederhana, hanya menggunakan 3 argumen saja. Pertama argumennya adalah kondisi, kemudian kondisi jika benar, dilanjutkan ke argumen 3 yaitu kondisi jika salah ya, nilai yang dikeluarkan jika salah. Oke, selanjutnya teman-teman bisa membuat rumus if ini menjadi lebih fleksibel. Kalau di sini tadi kita menuliskan lebih besar dari 75, kita tulis di rumus ya teman-teman. Bagaimana sekarang kalau kriterianya ini kita buat seperti ini? Misalkan penjualan per bulan ya teman-teman. 75 ya, 75. Nah, kita rubah sedikit rumus kita menjadi sama dengan if jika total penjualan lebih besar dari, kalau tadi kita tulis 75 di rumusnya, sekarang kita ambil dari nilai di sini, value di sini, kita klik titik koma teman-teman. Kemudian jika lebih besar dari 75 maka fast moving ya, fast moving. Selain itu adalah slow moving. Oke. Nah, tapi perhatikan teman-teman, karena ini kita mengambil rumus dari sel ini ya, maka di sini harus kita tekan F4 terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsinya apa? Supaya kita bisa mengunci rumus itu untuk rumus-rumus yang di bawahnya ya. Oke, kita tekan enter. Sekarang ini termasuk slow moving, lalu kita klik 2 kali di sini, sama hasilnya dengan yang tadi. Nah, sekarang kelebihannya adalah jika teman-teman mengubah penjualan per bulan dari 75 menjadi misalkan 60, perhatikan di sini juga ada perubahan ya teman-teman. Dari tadi di sini adalah slow moving, sekarang karena kita rubah menjadi 60 menjadi fast moving ya. Misalkan lagi kita rubah di sini menjadi 40, maka semuanya menjadi fast moving ya. Oke, misalkan kita kembali lagi ke 75, sekarang menjadi slow moving, fast moving dan seterusnya sesuai dengan nilai total penjualannya. Oke, bagaimana teman-teman penggunaan if secara tunggal? Sangat mudah sekali karena rumusnya hanya menggunakan 3 argumen saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu if secara bertingkat. Nah, ini yang menarik teman-teman. Langsung kita masuk ke lebar kerja untuk if bertingkat. Oke, untuk if bertingkat ini teman-teman, kita menggunakan contoh data yang berbeda ya. Kalau tadi tentang barang, sekarang tentang daftar nilai mahasiswa. Saya punya kolom NIM, nama mahasiswa, penilaian UTS dan UAS, kemudian total nilainya, nilai akhir, dan nilai. Nah, nilai ini nantinya teman-teman akan kita isi dengan menggunakan rumus if secara bertingkat yang memenuhi kriteria seperti ini teman-teman. Jika nilainya 90 sampai 100, nilainya A. Jika 80 sampai 89, nilainya B, dan seterusnya. Nah, ini untuk mengisi kolom ini nanti kita menggunakan yang namanya rumus if yang bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena ini kondisinya banyak sekali. Ya, misalkan 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 B, dan seterusnya. Kondisinya banyak ya. Kalau tadi contoh di if tunggal itu kondisinya hanya 2, yaitu fast moving atau slow moving saja. Sedangkan di sini kondisinya sangat banyak sekali teman-teman. Oleh sebab itulah kita menggunakan nanti if secara bertingkat ya. If bertingkat itu artinya if di dalam if ya. Nanti kita coba rumusnya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita isi dulu 2 kolom lainnya, yaitu total nilai dan nilai akhir. Total nilai ini adalah sum ya teman-teman, sum penjumlahan dari nilai UTS dan UAS ini. Kita tekan enter. Oke. Lalu teman-teman klik di sini. Nilai akhir ini adalah average ya, rata-rata UTS ditambah UAS dibagi 2. Kita gunakan rumus average aja teman-teman ya. Average kita blok di UTS dan UAS. Lalu tekan enter, keluar nilai 82,5. Kita copy untuk yang di bawahnya. Oke.
Nah, sekarang kita mendapatkan nilai akhirnya sudah. Sekarang kita ingin mengisi kolom nilai ini, teman-teman. Panduannya adalah dengan kolom referensi ini. Jika nilai akhirnya di antara 90 sampai 100, maka nilainya A. Jika 80 sampai 89 nilainya B, 70 sampai 79 nilainya C, 60 69 nilainya D, dari 0 sampai 59 nilainya E. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus if. Oke, teman-teman perhatikan karena rumus if-nya agak panjang, jadi kita tulis secara pelan-pelan ya. Kita mulai saja dengan sama dengan, kemudian if, kita tulis huruf besar aja ya teman-teman, buka kurung. Logical test yang pertama adalah kita menggunakan nilai akhir ya teman-teman. Jika nilai akhir ini lebih kecil dari 59 ya, titik koma, apa yang harus kita lakukan? Jika nilai akhirnya kurang dari 59, maka kita tulis E ya. E. Nilainya E. Jika lebih kecil dari 59. Kemudian titik koma, jika tidak, maka kita harus cek lagi. Apakah nilainya antara 60 ke 69? Maka kita menggunakan lagi rumus ini. If nilai akhir lagi lebih kecil dari 69, kita tanya ya, apakah nilainya lebih kecil dari 69? Jika iya, maka nilainya D. Oke, jika tidak, kita tanya lagi, apakah, kita klik lagi, nilai akhir lebih kecil dari 79? Jika iya, maka nilainya adalah C. Jika tidak, kita tanya lagi, apakah nilai akhir ini lebih kecil dari 89? Jika iya, maka nilainya adalah B. Jika tidak, nilainya langsung apa teman-teman? Jika tidak, kita tanya lagi ya. Jika tidak, apakah nilai akhir ini lebih kecil dari 100? Jika iya, jawabnya A ya. A jawabnya. Jika tidak, kita buat saja tidak diketahui misalkan. Tidak diketahui. Oke. Nah, tutup kurung jangan lupa. Perhatikan tutup kurungnya. Ini ada berapa kali tutup kurung. Ini lihat ya warnanya berubah teman-teman ya. Oke, ini selesai tutup kurungnya di sini. Cara membaca dari rumus ini adalah teman-teman, jika G5 ya nilai akhir ini lebih kecil dari 59, maka nilainya adalah E. Jika tidak, kita cek lagi. Apakah lebih kecil dari 69? Jika iya, maka nilainya D. Jika tidak, kita cek lagi. Apakah lebih kecil dari 79? Jika iya, maka nilainya C. Jika tidak, kita cek lagi. Apakah lebih kecil dari 89? Jika iya, B. Jika tidak, cek lagi. Apakah lebih kecil dari 100? Jika iya, jawabnya A. Oke. Kemudian, jika tidak, maka tidak diketahui. Karena tidak ada dalam range ini. Kemudian kita tutup kurung sebanyak kurung yang ada di sini teman-teman ya. Kalau di sini kan 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurungnya ya. Berarti di sini juga harus 1, 2, 3, 4, 5 supaya dia tidak menyebabkan error. Oke, kita tekan enter. Nah, muncul nilai B. Apakah benar nilainya B? 82 masuk ke sini teman-teman, nilainya B. Untuk berikutnya kita copy saja ke bawah. Oke. Nilai 72 ini nilainya C, betul. Nilai 82 nilainya B lagi. 90 nilainya A, ya. Nah, ini disebut dengan rumus if bertingkat, teman-teman. Kenapa? Karena if-nya itu banyak sekali ya. Di dalam kondisi if ada if lagi, kemudian ada if lagi dan seterusnya. Oke, teman-teman juga bisa merubah misalkan nilainya di sini. Misalkan ya, teman-teman di sini nilainya 89. Nah, 89 itu masuk nilai mana? A. Salah ya. Harusnya 89 itu masuknya B. Itu sebabnya kenapa? Karena kita tidak menggunakan sama dengan di sini, teman-teman. Oke, kita rubah sedikit rumus kita. Jika nilai lebih kecil sama dengan, oke. Kemudian jika nilai ini G5 lebih kecil sama dengan, kemudian setiap ini kita kasih sama dengan, kemudian ini juga sama dengan, lalu kita tekan enter. Ya. Maka nilainya berubah ya, 89 sekarang B. Oke, karena 89 itu kan masuk dalam sini. Oke, seperti itu teman-teman ya, penggunaan rumus if secara bertingkat. Ini saya kembalikan lagi dengan
nilai akhir tadi. Gimana teman-teman? Rumus if bertingkat itu sebetulnya simple sekali, sederhana sekali, hanya membutuhkan ketelitian saja, ya. Kalau teman-teman sudah tahu konsepnya bahwa if itu bisa dibuat lagi di dalam if yang lain, maka teman-teman bisa menggunakan rumus if itu untuk semua kondisi nantinya, ya. Hanya perlu ketelitian saja supaya tidak menyebabkan kesalahan ataupun error. Oke, kita lanjut ke berikutnya teman-teman, penggunaan if dengan modifikasi ataupun kombinasi dengan rumus-rumus yang lainnya. Saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk contoh penggunaan kombinasi rumus if dan and dan or, ya, logika and dan logika or. Kita langsung mulai ke contohnya. Kita masih sama menggunakan daftar nilai mahasiswa, ya. Sekarang perbedaannya kondisinya, yaitu jika nilai UTS dan UAS lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Teman-teman perhatikan, di sini ada syarat, jika nilai UTS dan UAS-nya lebih besar sama dengan 70, berarti lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke, kita langsung ke rumusnya. Penggunaan if dan and. Oke, sama dengan jika if and, ya, cara menggunakan rumus and seperti ini, if and, buka kurung. Logika pertamanya apa teman-teman? Logika pertamanya adalah nilai UTS dulu ya. Jika nilai UTS lebih besar sama dengan 70 dan nilai UAS lebih besar sama dengan 70, oke, kita tutup teman-teman ya. Titik koma, kutip, lulus ya, lulus. Kutip lagi, titik koma, tidak lulus. Nah, ini cara membacanya adalah teman-teman seperti ini. Jika D5 itu nilai UTS ya. Jika nilai UTS itu lebih besar 70 dan nilai UAS lebih besar 70 juga, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke, kita tekan enter. Nah, ini lulus, kemudian kita copy untuk rumus di bawahnya. Lulus semua teman-teman. Kenapa lulus semua? Karena nilai UTS syaratnya adalah lebih besar dari 70. Ini lulus ya, karena lebih besar sama dengan 70. Ini juga lulus, lulus, lulus. Oke, bagaimana sekarang kalau kita rubah rumusnya, kondisinya seperti ini. Jika nilai UTS dan UAS itu lebih besar dari 70 ya, 70 tidak ikut, karena lebih besar dari 70. Maka sedikit kita rubah dulu rumusnya. Ini lebih besar 70, ini juga lebih besar dari 70. Tekan enter, lalu kita copy lagi. Nah, yang ini tidak lulus teman-teman. Kenapa tidak lulus? Karena ada nilai antara UTS dan UAS ini yang nilainya lebih kecil ya, atau sama dengan 70. Sedangkan syaratnya tadi harus lebih besar dari 70 ya. Jadi tidak lulus. Kenapa? Karena kedua kondisi ini tidak memenuhi. Salah satunya tidak memenuhi, yaitu yang ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Untuk penggunaan logika and-nya. Nah, sekarang ada juga yang namanya logika or ya teman-teman. Logika or atau. Jadi kita rubah sedikit kondisinya, atau kita tambah kondisi baru di sini. Jika nilai UTS atau, ya, kita tambah atau di sini, atau UAS-nya lebih besar 70, maka lulus. Oke. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, ini mudah sekali teman-teman. Kita tinggal ubah aja rumusnya tadi di sini. Kita rubah rumus and ini menjadi or saja. Oke, lalu tekan enter. Lalu kita copy untuk semua. Nih, lulus semua. Kenapa? Artinya teman-teman, kalau or itu asalkan ada satu kondisi yang memenuhi, dia sudah betul, ya. Jika nilai UTS atau UAS-nya lebih besar dari 70, maka dinyatakan lulus. Jadi salah satu saja yang lebih besar dari 70, dia sudah lulus. Nah, sekarang kita sedikit rubah nilainya ya. Misalkan di sini kita rubah menjadi 60, teman-teman. Apakah masih lulus? Masih ya. Masih lulus. Kenapa? Karena di sininya memenuhi lebih dari 70, yaitu 75. Sekarang di sininya kita rubah menjadi 60 juga. Nah, ini tidak lulus. Kenapa? Karena dua kondisi ini dan ini tidak memenuhi lebih besar dari 70. Oke, teman-teman bisa memahami ya. Jadi logika and, kalau tadi and yang pertama, itu dua-duanya harus memenuhi, harus betul. Kondisi 1 dan kondisi 2-nya harus benar. Sedangkan logika or, boleh salah satu saja ya. Kondisi 1 benar, dinyatakan true,
dan atau kondisi yang kedua benar, maka dinyatakan true. Jadi salah satu yang benar juga sudah bisa dinyatakan true. Oke, bisa dipahami ya teman-teman penggunaan logika if, and, dan or ini. Oke, karena ini sering sekali digunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari di Microsoft Excel. Oke, lanjut kita dengan penggunaan rumus if berikutnya, yaitu penggunaan atau kombinasi if dan min ya, and dan min. Kita lihat aja contohnya teman-teman seperti ini. Ini adalah lembar kerja berikutnya, sama dengan yang tadi teman-teman, cuma sekarang kondisinya kita rubah lagi ya, kondisinya berubah. Kondisinya adalah jika nilai akhir lebih besar 75 dan nilai UTS dan UAS-nya lebih besar dari 75, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, sekarang kita tambah lagi teman-teman kondisinya. Ada dua sekarang ya kondisinya, yaitu nilai akhirnya harus lebih besar dari 75 dan nilai UTS dan UAS-nya juga lebih besar dari 75. Oke, kita coba ambil dulu nilai akhir seperti ini. Nilai akhir itu rata-rata ya teman-teman, average. Kita buka kurung, kita blok di sini, lalu tekan 2 kali supaya muncul ya. Nah, rumusnya adalah jika nilai akhir itu lebih besar dari 75 dan nilai UTS dan UAS-nya lebih besar dari 75, maka dinyatakan lulus. Oke. Maka rumusnya teman-teman kita menggunakan dan ya, menggunakan logika and. And jika ya, jika if and nilai akhir teman-teman ya, nilai akhir lebih besar sama dengan 75 ya, titik koma, dan logika kedua, dan, nah, dan ini apa teman-teman? Untuk mengambil nilai UTS dan UAS ini lebih besar dari sama dengan 75, maka kita menggunakan nilai min. Kita cek minnya ya. Antara dua itu kita cek nilai terendahnya. Oke, dengan cara seperti ini. Dan min antara ini teman-teman ya. Oke. Nilai terkecil dari UTS dan UAS itu lebih besar sama dengan 75 juga. Oke, maka titik koma ini dinyatakan maka ini dinyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Oke, kita baca pelan-pelan ya teman-teman. Sebelum kita tekan enter, kita baca pelan-pelan dulu. Jika F5 nilai akhir lebih besar sama dengan 75, itu kondisi pertama, dan nilai UTS dan UAS lebih besar dari 75, maka kita ambil nilai minnya terlebih dahulu ya. Antara nilai UTS dan UAS ini kita ambil nilai terendahnya dulu teman-teman. Oke. Harus nilai terendah itu harus juga lebih besar dari 75. Dengan dua kondisi ini dinyatakan lulus ya. Kalau tidak maka tidak lulus. Sekarang kita tekan enter. Nah, ini lulus, lalu kita copy. Nah, yang di bawah tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Pertama, kondisi pertama memenuhi enggak? Kondisi pertama F6 lebih besar 75. Oh, tidak memenuhi kan? Karena di sini 72. Berarti dia tidak lulus. Nah, di kondisi ketiga, yang record ketiga ini, nilai akhirnya 82. Memenuhi enggak lebih besar dari 75? Memenuhi. Jadi kondisi pertama dipenuhi. Tetapi kondisi kedua itu tidak dipenuhi. Kenapa? Karena ada salah satu nilai dari UTS ini yang nilainya lebih kecil dari 75. Akhirnya mahasiswa ini dinyatakan tidak lulus. Kenapa? Karena nilai UTS-nya ada yang di bawah 75. Syaratnya tadi kan nilai akhirnya harus lebih besar dari 75, kemudian nilai UTS dan UAS-nya juga harus minimal 75. Oke, itu baru dinyatakan lulus teman-teman. Nah, yang di bawah lulus ya. Kenapa? Karena di sininya 90, lebih besar dari 75, kemudian UTS dan UAS-nya juga lebih besar dari 75 semua. Oke, teman-teman, gimana penggunaan rumus if yang kita kombinasikan dengan and dan min ya, rumus and dan rumus min. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Ini permainan logika saja sebetulnya teman-teman, dan ini perlu ketelitian dan juga latihan teman-teman. Kalau tidak latihan biasanya kita juga kurang kreatif ya dalam menggunakan rumus di Excel ini. Jadi teman-teman harus sering-sering latihan. Oke, sekarang kita langsung masuk dulu teman-teman ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita mengkombinasikan rumus if ini dengan rumus VLOOKUP dan rumus apa? MIT ya, MIT. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita langsung praktek. Di sini tetap ada data mahasiswa, daftar mahasiswa teman-teman. Sekarang kita mau mengisi 3 kolom ini teman-teman ya.
Kolom kode prodi, nama prodi, kemudian biaya SPP per semester. Kode prodi itu teman-teman adalah 2 digit dalam NIM ini yang berada di karakter kedua dan ketiga atau digit kedua dan ketiga. Ya, contohnya ini A02, maka kode prodi itu 02 ini. Ya, yang di bawah ini kode prodinya 05, yang ini 10, yang ini 06. Ya, jadi kita harus mengambil kode prodi itu dengan melakukan modifikasi teks menggunakan rumus apa? Mid ya. Kenapa mid? Karena posisinya tidak di paling kiri. Kalau kita mau mengambil atau mulai dari paling kiri, kita menggunakan rumus left ya. Nah, sekarang kita menggunakan rumus mid karena kita tidak mulai dari kiri. Mid, kita klik dulu teksnya, lalu titik koma, kita akan mulai dari digit keberapa? Digit kedua ya. Jadi teman-teman ketik 2, titik koma lagi, kita akan mengambil sebanyak berapa digit? 2 digit ya, berarti di sini 2 lagi. Tekan enter. Nah, sekarang 02 ya teman-teman. Oke, kita sekarang sudah bisa mendapatkan kode prodinya. 02, 05, 10, 06. Oke, nah sekarang kita ngambil nama prodinya. Nama prodinya kita mengambil dari tabel referensi ini teman-teman. Oke, kita ambil dari tabel referensi ini. 01 sampai 10, ini nama program studinya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, sama dengan VLOOKUP. Oke, ini kata kuncinya, kode prodi. Kemudian titik koma, ini adalah tabel referensinya, kita blok. Oke, titik. Jangan lupa pada saat penggunaan rumus VLOOKUP, tabel referensi dikunci dulu dengan menggunakan F4, kemudian titik koma. Lalu kita akan mengambil kolom kedua ya. Ini kolom pertama, nama prodi kolom kedua ya. Maka kita ketik 2, lalu ketik 0 supaya nilainya exact ya, tepat. Kita tekan enter, muncul ilmu hukum ya. 02 ilmu hukum, betul. Ini kita copy untuk rumus yang lainnya. Kita cek dulu 05 apakah matematika? Ya betul. 10 juga manajemen, 06 adalah statistika. Nah, oke. Berarti rumus VLOOKUP kita sudah benar, teman-teman. Sekarang yang lebih menarik lagi adalah kita akan menentukan biaya SPP-nya, teman-teman, per semester. Nah, biaya SPP ini, teman-teman, ditentukan oleh sistem atau paket apa yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, keterangan paket itu ada di NIM mereka, yaitu digit ke 4 dan 5 ya. Kita perhatikan di sini di NIM, digit 4 dan 5 ini, karakter keempat, karakter kelima ini menunjukkan kode layanannya ya. Ada yang SP, ada yang SS, ada yang SS, ada juga di sini SS semua. Itu menunjukkan kode layanannya. Oke, nanti kita cek teman-teman, setiap program studi itu memiliki biaya berbeda untuk masing-masing layanan ya. Contohnya misalkan ini ilmu hukum, untuk layanan SP sistem penuh itu 2.200.000, sedangkan untuk sistem semi itu 2 juta ya. Nanti ini tergantung dari kode paket mahasiswa itu. Caranya bagaimana teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut teman-teman menggunakan rumusnya, yaitu kita rumus if ya. If, logika pertama kondisinya adalah if SP ini kita ngambilnya bagaimana teman-teman? Kita untuk mengambil kata-kata SP ini gimana? Menggunakan mid ya. Jika mid teks ini kita mulai dari karakter 4 ya, sebanyak 2 karakter. Oke, jika mid ini sama dengan SP ya, apa yang dilakukan? Jika kode paketnya SP teman-teman, apa yang dilakukan? Maka kita mengambil nilai biaya di sini ya, biaya yang kolom SP ya, kolom SP berdasarkan kode prodinya. Maka kita buat dulu, maka VLOOKUP dari apa teman-teman? Dari ini kode prodi, oke, titik koma, kita blok dulu dari sini ya, kita blok referensinya. Jangan lupa tekan F4. Lalu, nah karena ini SP ya, yang kita cari SP, maka kolom yang akan kita ambil adalah kolom ketiga, kolom ini. Maka di sini kita tulis 3, lalu titik koma 0. Oke, kita tutup kurung, teman-teman. Selesai untuk jika benar, kondisi benarnya. Sekarang kita titik koma lagi, kita masuk ke kondisi yang salah. Jika salah ngapain? Kita VLOOKUP lagi. VLOOKUP. Oke. Kode prodi sama. Titik koma. Tabel referensinya juga sama yang ini. Kita tekan F4 lagi. Nah, sekarang kolom yang kita ambil kalau salah adalah kolom yang ini. Ya, SS, yaitu kolom ke-1, kolom 2, 3, 4. Berarti di sini tulis 4 lalu titik koma 0. Tutup kurung.
tutup kurung lagi. Jangan lupa 2 kali tutup kurungnya teman-teman ya. Lalu tekan enter. Nah, muncul nilainya 2.200.000. Kita copy untuk rumus yang lainnya. Nah, ini kita kasih ini dulu supaya bisa membacanya teman-teman ya. Kita cek ya. Apakah untuk kode program studi 02 dengan sistem paket SP yang ini nilainya 2.200.000? Betul ya. Kemudian yang ini apakah kode prodi 10, kode prodi 10 yang ini manajemen dengan kode SS nilainya 2 juta. Kode prodi 10 SS ya yang ini nilainya 2 juta. Betul ya teman-teman. Nah, akhirnya kita juga bisa menggunakan kombinasi rumus if, VLOOKUP dan MIT. Oke. Ini rumusnya lumayan butuh konsentrasi teman-teman ya, karena kita ini sebetulnya permainan logika saja teman-teman. Oleh karena itu teman-teman harus latihan, sering latihan. Kalau logikanya sudah benar, penggunaan rumus if, VLOOKUP dan MIT, mudah-mudahan semua kriteria, semua kondisi teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan rumus-rumus ini. Oke teman-teman, gimana? Apakah cukup pembahasan kita tentang rumus if dan teman-temannya untuk kali ini? Ini cukup menarik ya teman-teman, cukup membutuhkan kreativitas, kemudian juga membutuhkan logika. Jadi intinya, jika teman-teman sudah tahu format penggunaan rumusnya, maka harus sering-sering latihan, supaya logika dan kreativitas kita dalam menggunakan rumus if beserta teman-temannya ini bisa lebih lancar lagi. Oke. Baik teman-teman, sudah banyak hal yang kita pelajari dalam tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat ya untuk Anda. Dan jika berkenan, kalau video tutorial kali ini bermanfaat, mohon tinggalkan komentar di kolom komentar dengan menulis kata bermanfaat ya di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih atas perkenannya dan juga terima kasih sudah menonton tutorial kali ini. Sampai kita berjumpa di tutorial berikutnya yang lebih menarik lagi dan lebih membutuhkan kreativitas lagi. Semoga bermanfaat. Gue mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Sampai kita berjumpa lagi dan salam.